Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qoyimah, biasa dipanggil Ima, dengan NIM 24210101049. Di video kali ini, saya akan membuat video review buku untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah studi hadis dan hadis terbawi. Buku yang saya ambil dengan judul Robiah Al-Adawiyah, sebuah perjalanan menuju Muhabbah Ilahi. Penulis Nihayatul LN, penyunting Arif Ishar Tadi, pemeriksa aksara Laili Nur Fauzia, penata aksara Hendrawan Rizal, perupa sampul Frepik.com, perancang sampul Hendrawan Rizal, penerbit PT Anak Hebat Indonesia, anggota IKPI, nomor ISBN 9786235150321, tahun terbit Agustus 2024, alamat Jalan Cemara nomor 10, Randu Belang, Sawon, Bantul, Yogyakarta, kode pos 55187. Ukuran buku 14 x 20 cm. Tebal buku 192 halaman. Berat buku 0,2 kg. Sinopsis buku ini ialah Rabi'ah binti Ismail bin Hasan bin Zaid bin Ali bin Abi Thalib, atau yang lebih dikenal dengan sebutan nama Rabi'ah Al-Adawiyah, merupakan seorang sufi wanita yang lahir di kota Basrah, Irak, di antara tahun 713 hingga 717 Masehi. Sejak kecil, Robiah Al-Adawiyah dididik dengan ketat dalam kesederhanaannya, zuhud, dan akhlak mulia. Ia memperkuat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran, doa-doa yang dipelajarinya dari sang ayah yang dijadikannya teladan. Rabi'ah adalah wanita pertama yang berbicara mendalam tentang cinta kepada sang Khalik, hubbul ilahiyah, cinta mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengalahkan segalanya, menjadikannya teladan abadi bagi wanita dari zamannya hingga kini. Perjalanan hidupnya terus menjadi objek kajian dan peneliti para ahli dan peneliti. Keunggulan buku ini adalah buku ini menyajikan biografi mendalam dan lengkap tentang Robiah Al-Adawiyah, mulai dari kelahirannya hingga kematiannya, termasuk masa-masa sulit yang dihadapinya hingga karomah-karomah yang dimilikinya. Buku ini memberikan pelajaran berharga tentang cinta sejati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketulusan, keikhlasan, dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Buku ini ditulis dengan bahasa yang mengalir sehingga membawa pembaca seolah merasakan langsung hidup bersama Robiah Al-Adawiyah. Gaya penulis yang menarik itu memungkinkan pembaca untuk benar-benar terhubung dengan kisah dan perjalanan dari Robiah Al-Adawiyah. Adapun kekurangan buku ini adalah tidak adanya hadis atau kutipan Al-Quran di dalamnya, sehingga tidak dapat mencari terlebih banyak hal atau informasi dalam hadis dan Al-Quran. Buku ini memiliki 3 bab pembahasan. Bab yang pertama berisi tentang kisah kelahiran Robiah Al-Adawiyah dengan 3 poin pembahasan. Poin yang pertama yaitu lahirnya anak perempuan keempat, yaitu Robiah Al-Adawiyah. Poin kedua yaitu pertemuan Robiah Al-Adawiyah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Poin ketiga yaitu masa kecil Robiah Al-Adawiyah. Memasuki bab yang kedua, berisi tentang perjalanan Robiah Al-Adawiyah dalam meniti Muhabbah Ilahi dengan 7 poin pembahasan. Poin yang pertama yaitu menjadi hamba sahaya.
Poin yang kedua, kehidupan Robiah Al-Adawiyah setelah merdeka. Poin ketiga yaitu kedalaman ilmu Robiah Al-Adawiyah. Poin keempat yaitu keputusan untuk tidak menikah. Poin kelima yaitu dalam mihrab, sujud, dan zuhud. Poin yang keenam yaitu karomah Robiah Al-Adawiyah. Poin ketujuh yaitu akhir hayat Robiah Al-Adawiyah. Lalu bab yang ketiga, yang terakhir, berisi tentang kontribusi dan pemikiran Robiah Al-Adawiyah dalam dunia Islam, yang berisi 3 poin pembahasan. Poin yang pertama yaitu antara tasawuf dan muhabbah. Poin yang kedua yaitu Robiah Al-Adawiyah, peletak fondasi mahzab cinta ilahi. Dan poin ketiga yang terakhir yaitu implementasi upaya-upaya menuju muhabbah untuk generasi masa kini. Melalui buku yang sederhana ini, pembaca dapat belajar banyak hal tentang bagaimana masa kecil Robiah Al-Adawiyah, mengapa Robiah Al-Adawiyah menjadi hamba sahaya, mengapa Robiah Al-Adawiyah memutuskan untuk tidak menikah, apa saja karomah Robiah Al-Adawiyah, bagaimana akhir hayat Robiah Al-Adawiyah, serta bagaimana kontribusi dan pemikiran Robiah Al-Adawiyah dalam Islam dan Sufisme. Selamat menjelajahi samudra cinta. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai review buku tentang Robiah Al-Adawiyah. Selebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.